Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memasuki pada materi, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kita lanjutkan. Hari ini siapa kira-kira yang berangkat? Terlihat ada kurang satu siswa. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi yang tadi Pak Guru bilang, yaitu tentang peristiwa kerasulan Nabi. Metode pembelajaran hari ini kita akan menggunakan diskusi kelompok. Pak Guru akan bagi menjadi 3 kelompok. Nanti ada 1 orang yang sendirian, nggak apa-apa ya. Ikuti instruksi Pak Guru. Pak Guru menghitung 1, 2, 1, 2, 1, 2 sampai Mas Eva selesai. Dimulai dari Mbak Nina, bisa berhitung mulai. 1, 2, 2, 1. Oke, 1. Yang mendapat nomor 1 bisa berkumpul jadi 1 baris, dan yang kedua bisa berkumpul menjadi 1 baris juga. Sudah ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini ada sedikit yang menarik. Nanti kalau ada salah satu siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru, akan Pak Guru kasih reward berupa bintang yang nantinya akan kalian kasih nama dan tempelkan di papan tulis. Nah, masuk pada diskusi. Pak Guru akan menempelkan permainan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya Pak Guru minta 1 perwakilan dari kelompok untuk maju memutar materi yang nantinya akan kelompok kalian bahas. Dari kelompok nomor 1 bisa mewakili salah satunya untuk memutar ini.
Nabi bertafakur di Gua Hira dan turun wahyu pertama. Oke. Untuk kelompok berapa? Tadina? Tadi kelompok satu. Kelompok satu berarti mendapat bagian materi bertafakur di Gua Hira dan turun wahyu yang pertama. Kemudian dari kelompok kedua silakan bisa masuk. Mas Alvin milih salah satu saja. Oh iya. Wahyu kedua perintah berdoa. Berarti untuk kelompok nomor 2 mendapat bagian untuk diskusi kelompoknya yaitu wahyu kedua dan perintah berdakwah. Dan siapakah muslimah pertama yang masuk yang beriman? Pak Guru akan menerangkan sedikit, nanti kalian bisa berdiskusi di akhir pelajaran. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Jadi di peristiwa Rasulullah Nabi itu menjelang beliau umur 40 tahun, beliau sering bertafakur. Bertafakur di sini beliau mengasingkan diri. Mengapa beliau mengasingkan diri? Karena beliau sebenarnya sangat tidak nyaman dengan keadaan penduduk Mekah saat itu. Mengapa? Karena penduduk Mekah saat itu lebih cenderung suka hal-hal yang berbau negatif seperti menyembah berhala, mabuk-mabukan, serta masih sering berperang. Kemudian ketika turunnya wahyu pertama, kalau mendengar kata wahyu, kira-kira malaikat siapakah yang menyampaikan wahyu kepada Nabi? Malaikat Jibril. Oke, tadi siapa aja yang jawab? Nah, Olga ya? Olga. Oke, satu sama Masura. Nah, tidak semua ya di pelajaran menulis. Jadi betul sekali malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi, khususnya di Muhammad, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, gitu ya. Kemudian untuk peristiwa yang ketiga yaitu beliau mendapat perintah dari malaikat Jibril, yaitu apa kira-kira? Wahyu pertama Nabi Muhammad. Iqra bacalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, berhubung sudah, mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Masuk pada materi kedua yaitu wahyu kedua. Wahyu kedua Nabi Muhammad di sini yaitu apa? Ada yang tahu? Bisa tunjuk tangan. Masih tak? Di situ ada semua kalau kalian memperhatikan. Al-Mudaththir, ya betul sekali. Jadi wahyu kedua Nabi Muhammad itu surat Al-Mudaththir. Nah, turunnya wahyu kedua Nabi Muhammad ini dibarengi dengan perintah berdakwah. Mengapa demikian? Karena beliau mendapat perintah langsung oleh malaikat Jibril untuk mengajak semua umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir yaitu muslimah pertama yang beriman. Kira-kira setelah Nabi mendapat wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan perintah kedua yaitu untuk berdakwah, kira-kira siapakah yang pertama kali beliau diberi nasihat? Istrinya.
betul sekali. Jadi orang yang pertama mendengar dan menerima dakwah Nabi adalah istri beliau Nabi Muhammad sendiri, yaitu Khadijah. Khadijah sekaligus menjadi muslimah yang pertama yang memeluk agama Islam atau sebagai orang yang beriman. Nah, itu ya. Baik, untuk hasil diskusinya Pak Guru kasih waktu 1 menit untuk menjawab tadi materi poin yang sudah kelompok kalian dapatkan. 1 menit dari sekarang. Oke, Pak Guru kira cukup ya. Pada giliran yang pertama, Pak Guru masuk pada kelompok yang pertama terlebih dahulu. Bisa mewakili 2 orang boleh, karena di sini kita dapat 2 poin. 1 orang maju terlebih dahulu. Silahkan mau Mbak Nina, Mas Yat atau Mas Eva. Nanti Pak Guru akan kasih reward lagi. Nina, boleh silakan. Jadi di sini ada peristiwa perasulan Nabi. Nabi bertahun di kuburan saat usianya itu 40 tahun. Nabi Muhammad sering berkhalwat, yaitu mengasingkan diri. Gua Hira terletak di Jabal Nur, tidak jauh dari kota Mekah. Nabi mengasingkan diri karena tidak nyaman dengan perilaku dan kebiasaan penduduk Mekah yang suka berperang, mabuk-mabukan, dan suka berjudi. Itu terima kasih. Itu berarti untuk poin yang pertama Pak Guru kasih reward 1 bintang kembali. Untuk poin yang kedua silakan masuk boleh. Berarti turun lagi yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu turunnya wahyu yang pertama. Wahyu pertama turun ketika Nabi Muhammad berkhotbah di Gua Hira. Kemudian datang malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama pada malam Jumat, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Wahyu yang pertama itu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke. Terima kasih. Itu untuk poin yang kedua. Silahkan untuk Mas ya. 1 poin bintang. Untuk kelompok yang kedua, silahkan mau dimulai dari Mbak Olga terlebih dahulu atau Mas ya. Olga. Oke. Berarti wahyu yang kedua ya. Wahyu yang kedua dan perintah berdakwah. Sedikit dari kelompok Olga, silahkan disampaikan. Wahyu kedua turun kepada Nabi, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, merupakan perintah Allah kepada Nabi agar menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Sejak saat itu Nabi juga memiliki tugas baru untuk berdakwah, mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Mbak Olga. Betul ya dari kelompok 1. Baik, itu untuk hasil diskusi kita hari ini. Jadi Bapak simpulkan mengenai peristiwa perasulan Nabi yang Pak Guru sampaikan hari ini. Tujuannya apa sih kita mengetahui peristiwa perasulan Nabi itu? Supaya kita lebih menguatkan iman kita sekaligus bertakwa atas apa yang sudah diperintahkan Allah pada Nabi, agar kita senantiasa
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.